Ya oke, Mbak, mungkin begini, kalau kita pikir-pikir kan upaya pemerintah dan DPR ya memutuskan tentang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang sudah hampir berusia 2 tahun. 2 tahun. Terus dampak positif negatifnya tuh bagi buruh apa? Kalau saya sih melihat realita ya, karena saya sehari-hari Hmm, bertemu dengan kawan-kawan buruh, bertemu masyarakat di hmm, sekitar gitu. Justru sangat minim positifnya, justru hmm, lebih kepada hal yang negatif. hmm, Sebenarnya sejak sebelum hmm, undang-undangnya pun diajukan ke DPR, banyak stakeholder gitu ya, baik dari kalangan buruh, masyarakat sipil, pemuda, mahasiswa, masyarakat pesisir, masyarakat adat hmm, mengingatkan kepada pemerintah pada saat itu. Jangan terburu-buru, perlu kehati-hatian karena hmm, ini adalah berkaitan dengan masyarakat yang begitu besar gitu ya, dengan bangsa yang begitu banyak mata orang ingin melirik hmm, dan kemudian menguasai, tapi lagi-lagi itu tidak pernah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Undang-undangnya sendiri itu pun sangat tertutup gitu ya, hmm, tidak mudah diakses oleh banyak, apalagi kami sebagai Konfederasi Organisasi hmm, Serikat Buruh, pada saat itu taunya pun bukan karena pemerintah mengundang bahwa minta masukan gitu ya, hmm, tapi karena kita mendengar statement-statement para pejabat negara, pembantu-pembantu presiden termasuk presiden mengundang hmm, para pengusaha di istana dan kita mencoba mencari akses itu gitu ya, gitu dengan berbagai macam cara untuk melihat apa sih yang sedang dibahas dan dikonsep oleh pemerintah. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa ada satu metode baru yang dibuat di Indonesia yaitu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di hmm, sana pada saat itu ada sekitar 84 undang-undang Bang waktu itu. ya, Terus kemudian dalam beberapa berganti. Padahal pertama itu rancangan undang-undang cipta lapangan kerja pada hmm, itu. Karena disebut dengan rancangan undang-undang cilaka, ketika sudah kritikan itu bergeser rancangan undang-undang cipta kerja kan gitu. Kita tanya, apa yang kemudian melandasi dan apa manfaat dari hal itu? Pada saat itu pemerintah menjawab ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ini untuk peningkatan kesejahteraan, untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya masuk ke Indonesia. Nah itu sekarang itu terjadi nggak apa Nah, yang dijanjikan oleh pemerintah dan ya dan DPR barangkali ya? iya makanya kita cukup apa ya, miris dengan janji-janji yang kemudian seringkali mengorbankan kepentingan publik gitu ya, Ya, gitu. Pada saat itu kita bilang, "Apa iya?" Gitu ya, gitu. Justru yang kemudian adalah hari ini Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini hmm, banyak mengorbankan orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? ya, Justru terjadi perbudakan modern. Orang yang bekerja di PHK diganti sistem magang, sistem outsourcing, sistem kontrak gitu ya, harian hmm. lepas, borongan, tapi upahnya sangat rendah. Itu terjadi setelah Omnibus Law Omnibus Undang-Undang Law Cipta. ini. Iya. Itu Jadi, yang dialami oleh kaum buruh. Apalagi di masa Covid kan gitu, ya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jadi ruang bagi para pengusaha nakal ya. untuk memanfaatkan itu. Secara spesifik ya, kasus apa yang paling menonjol dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang spesifik adalah tentang persoalan pemutusan hubungan kerja. Hmm, Karena kan di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pendegradasian tentang hak-hak para pekerja. ya, Yang kedua adalah tentang persoalan flexibility market. hmm, Tenaga kerja yang fleksibel. Mereka mudah dicari tapi mereka juga mudah di PHK. Jadi hmm, tidak punya ruang beban yang tanggung jawab terhadap para pekerja. Tenaga kerja itu hanya sebagai tenaga produktif yang hmm, berproduktivitas menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, tapi kesejahteraan perlindungan itu semakin minim. Termasuk kalau kita bicara ruang kebebasan berserikat. hmm, Karena kalau orang hubungan kerjanya tidak kuat gitu ya, ya suka-sukanya
PHK. Baru bertanya, jangankan nuntut gitu ya. Untuk ini upah saya kurang nih. Baru bertanya, kemarin saya bekerja misalkan 5 hari, seharusnya upah saya 1 juta, tapi saya dikasih 800. Karena persoalan ketidaksukaan ya besok Anda tidak usah masuk. Anda kan hubungan kerjanya borongan. Nah, hal-hal seperti itu saya melihatnya memang semakin masif terjadi di para pekerja.